Salam sejahtera saudara-saudara. Sekarang kita akan lanjutkan di dalam sesi kedua. Ya, sebenarnya ini boleh juga disebut sesi ketiga, tapi ada sesi perkenalan. Baru ada sesi yang saya sebut sesi pertama, khususnya tentang Allah. Sekarang kita akan lanjutkan dengan sesi kedua, yang adalah Allah di dalam sejarah. Sebab secara khusus kita ingin melihat bagaimana kata Allah ini telah dipakai di dalam sejarah, khususnya di dalam sejarah gereja. Sebab ternyata bahwa kata Allah ini sejak awal di dalam sejarah gereja sudah dipakai oleh orang-orang Kristen. Berarti kalau kita salah menggunakan kata Allah, berarti bahwa semua orang Kristen di sepanjang zaman sudah hidup di dalam kesalahan, dan hanya kita yang hidup di zaman akhir ini bisa disebut hidup sesuai dengan kebenaran. Tapi kita mau melihat bagaimana hal ini terjadi di dalam sejarah, sebab saya percaya bahwa apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam gereja mula-mula adalah ilham Roh Kudus. Dan bahasa-bahasa yang dipakai di dalam perjanjian baru adalah hasil karya Roh Allah yang telah menyatakan kepada kita kata-kata apa dan kata-kata yang tepat untuk kita memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Di dalam sesi yang pertama, kita sudah melihat sedikit tentang keturunan dari bahasa-bahasa. Kita sudah lihat bagaimana dari zaman Abraham di dalam segala perjalanannya dari Irak ke Palestina, pergi ke Mesir, kembali ke daerah Palestina. Bahkan dengan pernikahan-pernikahan yang telah terjadi dengan berbagai suku bangsa, itu telah menyebarkan berbagai versi, logat, dialek dari bahasa yang sudah diketahui oleh Abraham. Jadi dari sebelum dia masuk ke dalam wilayah Palestina, dia telah membawa suatu bahasa yang disebut Kaldi, yang salah satu jenis bahasa Aram. Jadi kita melihat di dalam sejarah keturunan lewat Phoenician ke Aramaik, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Syriak, bahasa Ibrani, bahasa Palmyrene, bahasa Nabatean, yang kemudian bahasa Arab. Bahkan kalau kita melihat lebih jauh, kita melihat bahwa bahasa Yunani juga berasal dari akar yang sama. Itu sebabnya kita melihat di dalam abjad-abjadnya ada kesamaan di dalam huruf-huruf. Ya, kalau di dalam bahasa Ibrani misalnya dimulai dengan alef bet. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunani itu adalah alfabeta. Kalau di dalam bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Inggris, kita melihat bahwa nama dari susunan bahasa kita seperti A, B, C disebut alfabet. Karena memang berasal dari stok yang sama. Jadi bahasa-bahasa ini yang telah menjadi bahasa-bahasa pewahyuan di dalam Alkitab merupakan bahasa-bahasa yang penting. Tadi kita juga sudah melihat bagaimana ada 3 bahasa yang menjadi bahasa utama Alkitab di dalam zaman Perjanjian Lama. Yang pertama dan terutama bahasa Ibrani. Yang kedua untuk satu porsi kecil untuk aslinya Alkitab di dalam Daniel dan Ezra adalah bahasa Aram. Lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani pada tahun 280 sebelum Mesias. Di dalam suatu Alkitab yang disebut Septuaginta, yang telah menjadi Alkitab yang umum dipakai di dalam gereja Perjanjian Baru. Kita juga sudah melihat tadi bahwa bahasa yang dipakai di dalam zaman Perjanjian Lama, di dalam ketiga Alkitab ini telah mengekspresikan nama Tuhan di dalam bentuk yang berbeda.
yaitu di dalam tulisan bahasa Ibrani, di dalam Alkitab yang disebut Tanakh, Tuhan disebut sebagai Yahweh atau diucapkan Adonai Elohim. Di dalam bahasa Aram atau terjemahan yang disebut Targum, dia disebut sebagai Maria Allaha. Kalau di dalam bahasa Yunani, di dalam Alkitab Septuaginta, dia disebut sebagai Kurios Theos. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan bisa dikenal di dalam berbagai bahasa sebagai ekspresi dari keberadaannya, sebagai suatu realita dari siapa sebenarnya dia, karena namanya mengekspresikan siapa dia. Nah, kita juga sudah melihat ketiga kelompok pengguna kata Allah di dalam sejarah. Yang pertama adalah orang-orang kafir yang politeis, artinya mereka menyembah banyak dewa-dewi dan berhala. Tetapi kata Allah untuk kaum politeis ini, orang-orang kafir, kata Allah adalah sebutan sesembahan, bukan nama. Kita sudah melihat nama-nama dari beberapa dari sesembahan mereka. Kelompok yang kedua yang kita melihat adalah kelompok Yudeo-Kristen. Yudeo-Kristen ini adalah yang turun dari Abraham, Ishak, Yakub, Raja Daud, masuk ke dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi dasar dari agama Yahudi dan agama Kristen. Ini adalah kelompok yang monoteis. Kata Allah di sepanjang sejarah kaum monoteis ini adalah kata sesembahan, bukan nama. Kata Allah bagi orang Yahudi dan bagi orang Kristen bukan nama. Allah yang kita sembah memiliki nama. Itu kita akan bahas sebentar. Nah, kelompok yang ketiga adalah agama Islam. Agama Islam yang dari 1400 tahun yang lalu juga menggunakan kata Allah, hanya bedanya agama Islam menjadikan kata Allah itu sebagai nama dari yang mereka sembah. Kita juga sudah melihat tentang asal-usul dari kata Allah. Dari ketiga huruf dasar, Alef, Lamed, He, yang dinyatakan di dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Aram. Jadi kita melihat dari morfologi, dari bentuk, dari masing-masing bahasa ini, bahwa ketiga kata ini, walaupun ada sedikit variasi di dalam cara penulisannya, dan sedikit variasi di dalam cara pelafalannya, ketiga kata ini pada esensinya, pada dasarnya adalah kata yang sama. Jadi sekarang kita mau melihat kata Allah dalam sejarah gereja. Ini menjadi sangat penting. Sebab di dalam sejarah gereja sebagai yang melanjutkan pewahyuan di dalam perjanjian lama, apa menjadi kata yang tepat dipakai di dalam mengekspresikan Sang Pencipta yang disembah. Bukan sebagai nama, tapi sebagai kata sesembahannya. Sekarang kita mau melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pada hari kelahiran gereja. Di dalam hari kelahiran gereja, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, saya akan baca dari ayat 8 sampai 11. Di sini dicatat tentang waktu Roh Kudus dicurahkan di atas gereja. Di sini telah terjadi dua mujizat. Ada mujizat pengucapan dengan bahasa-bahasa yang baru. Mujizat yang kedua adalah orang-orang yang lain mendengar dalam bahasa mereka sendiri dari tempat asal mereka. Jadi dalam Kisah 2 ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Mereka tercengang-cengang. Mereka sudah tahu bahwa orang-orang ini yang sudah kepenuhan dengan Roh Kudus dan berbahasa-bahasa yang baru sesuai dengan mereka digerakkan oleh Roh Kudus.
Jadi orang mendengar mereka berkata, mana mungkin orang-orang ini berbicara di dalam bahasa kami sendiri. Lalu di dalam ayat 9 sampai 11, kita melihat dari mana asalnya orang-orang yang memberi kesaksian ini tentang suatu mujizat ajaib yang terjadi pada waktu Roh Kudus dicurahkan dan gereja Tuhan dilahirkan. Mereka berkata dalam ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Nah, perhatikan ini saudara-saudara, bahwa yang ke-17 yang disebut di dalam daftar 17 bahasa. Orang-orang dari 17 bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda, mereka mengaku kita sudah mendengar mereka bersaksi tentang perbuatan Allah yang ajaib. Perhatikan selanjutnya dikatakan, ayat 11 pertengahan. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini menimbulkan satu pertanyaan yang penting. Kata apa mereka mendengar untuk Allah? Kalau Alkitab bahasa Indonesia berkata perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tapi dalam 17 bahasa itu, mereka mendengar kata apa? Sudah pasti mereka mendengar sesuai yang ada di dalam bahasa mereka sendiri. Jadi, apakah mereka mendengar kata Yahweh? Misalnya orang-orang Arab itu, mereka mendengar kata Yahweh? Sudah tentu tidak. Apa mereka mendengar kata Elohim? Juga tidak. Apa mereka mendengar yang bahasa Yunani, Theos? Oh tidak, kalau orang dari Yunani pasti mereka mendengar Theos. Bagaimana dengan orang Roma? Ya orang Roma pasti mendengar kata Deo. Jadi bagaimana dengan orang-orang Arab? Mereka mendengar kata apa untuk Allah? Ya sudah tentu mereka mendengar kata Allah. Karena itu adalah satu-satunya kata sebagai ekspresi dari alif, lam, ha dalam bahasa Arab. Yang bisa diwujudkan di dalam beberapa jenis ucapan seperti ilah atau Allah atau ulah. Jadi mereka pasti sudah mendengar karena Allah adalah kata yang menunjukkan Dia yang adalah satu-satunya sebagai Sang Pencipta yang sangat besar, yang maha besar, satu-satunya yang patut disembah. Dari orang-orang Kristen Arab dari hari pertama di dalam sejarah gereja sudah menggunakan kata Allah sebagai kata sesembahan mereka. Mereka telah menggunakan kata Allah di dalam puisi, di dalam nyanyian-nyanyian mereka, bahkan di dalam Alkitab mereka. Kalau masa kini kita mau menolak dan berkata, wah kata Allah tidak boleh dipakai. Itu adalah kata yang dipakai oleh agama yang lain. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang yang lain, agama yang lain, itu adalah hak mereka. Yang kita mau bicarakan, apa yang berada di dalam firman Allah. Tadi kita sudah melihat bahwa kata Allah itu, alaf, lamad, he, sudah ada di dalam Alkitab sejak Kejadian 1 ayat 1. Di dalam Ezra dan di dalam Daniel, di dalam bahasa Aram, di dalam bentuk alaf, lamad, he. Itu sudah ada di situ. Dan sekarang pada hari Pentakosta, hari kelahiran gereja, kita mendengar dan baca di sini bahwa orang-orang Arab, mereka mendengar perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Kata yang mereka dengar juga dari alif, lam, ha. Jadi ini adalah kata resmi di dalam Alkitab. Sekarang saudara-saudara, saya ingin membacakan untuk saudara-saudara kesaksian dari Dr. Fuad Elias Ahad. Dia seorang pemimpin Arab Kristen
mantan sekjen dari Lembaga Alkitab Libanon. Dia seorang ahli sejarah dan ahli bahasa-bahasa Timur Tengah. Nah, dia telah menulis tentang usaha orang-orang yang mau meniadakan kata Allah ataupun untuk menggantikan kata Allah dengan kata Yahweh. Ini adalah kesaksian dari seorang ahli Timur Tengah. Dia berkata, dan saya kutip, selama lebih dari 500 tahun sebelum Muhammad, mayoritas besar orang Yahudi dan Kristen di Arabia menggunakan kata Allah. Bagaimana mungkin kita dapat mengatakan bahwa pemakaian kata Allah adalah salah? Bagaimana dengan 10 sampai 12 juta Arab Kristen masa kini? Mereka telah menyerukan Tuhan dengan memakai kata Allah di dalam Alkitabnya, nyanyiannya, puisinya, tulisannya, penyembahannya untuk lebih dari 19 abad. Betapa besar penghinaan terhadap mereka kalau kita memberitahukan mereka untuk jangan menggunakan kata Allah. Jadi saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang sangat prinsipil. Sebab mulai dari hari kelahiran gereja, bahkan kalau kita lihat seperti tadi, dari kelahiran pewahyuan firman Allah yang pertama, pada mula pertama Allah, Alaf, Lamad, He, menciptakan langit dan bumi. Kata Allah adalah kata resmi di dalam Alkitab. Dan saudara-saudara, yang adalah saudara kita seiman di seluruh dunia, di dalam 40 bahasa yang berbeda, di dalam 20 bangsa yang berbeda yang kami sudah sebut tadi. Orang-orang itu adalah orang yang cinta kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka memuliakan Tuhan dengan menggunakan kata Allah. Orang-orang Arab sejak awal, orang-orang Yahudi sejak awal telah menggunakan kata Alaf, Lamad, He sebagai kata sesembahan untuk Tuhan yang maha besar. Jadi saudara, kita tidak boleh menolak dan membantah bahwa kata Allah adalah satu kata yang resmi di dalam pemakaian sejarah orang-orang Kristen sebagai kata yang benar dan tepat untuk kita menggunakannya. Kita juga melihat di dalam sejarah umat Kristen Arab, di dalam berbagai bangsa, ada banyak catatan mulai dari abad pertama sampai abad ke-7 sebelum Islam berada di Timur Tengah, bahwa kata-kata Allah jelas nyata di dalam bahasa orang-orang Kristen pada zaman itu. Misalnya kata Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu adalah bahasa yang biasa dipakai oleh umat Kristen di dalam ratusan tahun sebelum ada umat Islam. Nah, di dalam lebih dari 20 gedung gereja di Madaba, dekat Bukit Nebo di Jordan, dan banyak rumah orang Kristen di Suria, di Libanon, di Irak, dan di Palestina, sejak abad keempat ditemukan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, saudara-saudara, ini adalah istilah yang mengungkapkan di dalam nama Allah, Sang Rahmat, Sang Belas Kasihan. Dan ini adalah kesaksian dari orang-orang Kristen Arab selama ratusan tahun, sejak hari Pentakosta, sejak hari kelahiran gereja. Saudara, kita melihat di dalam suatu inskripsi, karena ada banyak inskripsi. Ini adalah inskripsi dalam bahasa Aram, bahasa Yunani, dan bahasa Arab di dalam gereja Santo Sergius pada tahun 512 Masehi. Jadi di sini kita dapat melihat ada bahasa Arabnya, ada bahasa Aramnya, ada bahasa Yunaninya. Dan ketiga bahasa ini mengungkapkan prinsip yang sama.
Bismillahirrahmanirrahim, yang adalah suatu sambutan di Timur Tengah di antara umat Kristen selama ratusan tahun setelah lahirnya gereja Tuhan. Jadi inskripsi-inskripsi kuno di dalam tempat kediaman dan di dalam gereja umat Kristen adalah sesuatu yang biasa yang kita bisa temukan di Timur Tengah di dalam waktu yang pra-Islam. Ada inskripsi-inskripsi di kuburan-kuburan orang Kristen dan juga di dalam gedung-gedung gereja seperti yang sudah ditemukan di al-Jimal di Jordan. Juga kalau kita melihat di dalam musyawarah gereja Nicaea. Ini adalah satu musyawarah yang sangat terkenal di dalam sejarah gereja. Telah terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi abad keempat. Para pemimpin gereja sedunia, termasuk orang-orang Kristen dari Arabia, dari Yaman, dari Yordan. Dan di dalam daftar nama orang-orang Kristen yang hadir pada tahun 325 itu. Dan ingat saudara-saudara bahwa Islam, penanggalan untuk agama Islam dimulai dari tahun 622 Masehi. Dan di dalam 325 Masehi ini, kita melihat di dalam daftar nama-nama, ada orang yang namanya seperti Abdallah. Artinya, hamba Allah. Jadi hamba-hamba Allah yang telah datang dari Timur Tengah. Mereka kumpul bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin gereja. Kata Allah sudah adalah bahasa biasa di dalam bahasa orang Kristen sepanjang zaman itu. Bahkan kalau kita melihat di dalam naskah Alkitab bahasa Arab yang tertua. Sebenarnya ada fragmen-fragmen atau potongan-potongan sedikit ayat di dalam zaman pra-Islam. Tetapi sesudah Islam pada tahun 867 Masehi telah ditemukan satu Alkitab lengkap dalam bahasa Arab dan disebut Kodeks 151. Dan ini membuktikan bahwa pemakaian bahasa Arab oleh orang-orang Kristen yang sampai hari ini, kalau saudara ke Timur Tengah, orang-orang Kristen Arab, kalau saudara masuk ke dalam gereja mereka, mereka akan menyembah Tuhan dengan menggunakan kata Allah. Mereka akan berbicara dan berdoa tentang mahabbatak-Allah, tentang kasih-Mu ya Allah. Mereka mengasihi kepada Allah. Karena itu adalah kata dan bahasa resmi yang mereka sudah pakai sejak lahirnya gereja. Saudara, kita mungkin perlu bertanya, siapakah sebenarnya Allah? Sebab Allah yang kami sudah melihat dari kata-katanya sudah dipakai di dalam konteks orang-orang kafir, sudah dipakai di dalam konteks orang Yahudi Kristen, dan sudah dipakai di dalam konteks agama Islam. Saudara, kami hanya mau fokus kepada pemakaian oleh orang-orang Kristen. Tapi kita perlu membuat sedikit perbandingan supaya kita mengerti bagaimana caranya kita orang Kristen mengerti kata Allah. Jadi dalam zaman jahiliyah, kata Allah adalah kata sesembahan ratusan Allah. Jadi secara tunggal disebut ilah atau al-ilah yang menjadi Allah. Atau jamak al-alihah. Jadi kalau berbicara tentang banyak ilah atau banyak Allah. Di dalam konteks Yahudi dan Kristen yang melihat kata Allah sebagai kata sesembahan yang berbicara tentang Sang Pencipta langit dan bumi, Dia yang maha besar, maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dialah yang memang memiliki nama. Nah, siapakah namanya? Itu juga akan menjadi bahasan kita di dalam sesi-sesi berikut. Tapi apakah pemakaian kata Allah berarti kita punya konsep yang sama? Jawabannya jelas tidak. Konsep kita adalah berbeda. Konsep Kristen tentang Allah beda dengan konsep Islam tentang Allah.
Dalam Islam, Allah adalah nama sesembahannya. Dalam Islam, Allah bukan Bapa dan dia tidak mempunyai anak-anak. Itu adalah haram di dalam agama Islam. Padahal ini jelas berbeda dengan orang-orang Kristen. Kita percaya bahwa Allah adalah Bapa dan dia mempunyai anak-anak. Jadi dia mempunyai anak-anak dari penciptaan seperti Adam. Dia mempunyai anak-anak karena keselamatan seperti saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah. Lahir oleh kuasa Roh Kudus karena benih firman Allah masuk ke dalam hati kita. Tapi secara khusus kita percaya bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjelma dan menjadi manusia dan telah tinggal di antara kita sehingga dia secara spesial disebut anak Allah. Jadi dalam konsep Kristen kata Allah bukan nama tetapi kata sesembahan. Seperti Eloh atau Elohim dalam bahasa Ibrani. Theos dalam bahasa Yunani. Allah dalam bahasa Aram. Ilah atau Allah dalam bahasa Arab. Deo dalam bahasa Latin. God dalam bahasa Inggris. Ada banyak kata yang mengungkapkan di dalam bahasa-bahasa di dunia ini siapakah dia yang telah disembah. Jadi di dalam konsep Kristen, Allah adalah sesembahan yang Tritunggal. Terdiri dari Bapa, Firman, dan Roh. Tapi kami hanya percaya kepada satu Allah. Kami tidak percaya kepada lebih dari satu Allah. Jadi dalam konsep Kristen, Allah yang kita sembah memiliki nama. Dan ternyata dia telah menyatakan namanya bertahap-tahap kepada kita. Pertama pada waktu zaman hukum Taurat, atau sebelum hukum Taurat, kepada Abraham, dia menyatakan diri sebagai El Shaddai. Dia yang maha kuasa. Kemudian kepada Musa, dia menyatakan diri dengan nama Yahweh atau Yahweh atau Yehovah. Jadi ucapan dari kata itu memang merupakan suatu diskusi yang sangat hangat. Tetapi di dalam gereja mula-mula, Yesus atau nama dari Yesus dinyatakan kepada kita sebagai nama lengkap. Sebagai penggenapan dari proses pewahyuan Allah di dalam sejarah. Sehingga kita diperkenalkan dengan nama Kurios Yesus Kristus. Jadi ini memang sudah dinyatakan kepada kita di dalam firman Tuhan. Jadi di dalam zaman perjanjian lama, nama Allah belum dinyatakan secara lengkap atau sempurna. Mulai dinyatakan secara bertahap-tahap. Sampai kita datang kepada pewahyuan di dalam perjanjian baru, di mana kita baru mendapat pewahyuan yang lengkap dan sempurna tentang siapakah nama Allah yang selengkapnya. Jadi sekarang nama Allah dapat dikenal sepenuhnya karena Roh Kudus telah menyatakannya. Dan umat Kristen sekarang memiliki pewahyuan yang lengkap tentang nama yang termulia, nama yang kudus, nama di atas segala nama yang mengekspresikan sifat dirinya. Nah, siapakah namanya itu? Ini akan kita bicarakan di dalam sesi-sesi berikut. Tapi yang jelas Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Ini adalah salah satu doktrin dasar di dalam iman Kristiani. Jadi nama di atas semua nama itu akan mengekspresikan siapakah Allah yang kita percaya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi satu Allah dalam tiga pribadi, satu esensi di dalam tiga wujud. Nah, untuk menjelaskan itu saudara-saudara, saya sudah membawa satu telur
untuk menjelaskan apa yang menjadi iman Kristiani tentang Allah Tritunggal. Sebab kita melihat bahwa ketritunggalan Allah telah dinyatakan dan ditulis di berbagai tempat dan di berbagai cara di seluruh sejarah. Jadi kalau kita melihat telur ini hanya satu telur, tidak lebih, ini satu telur. Tetapi saudara-saudara, kalau saya kupas telur ini, sekarang saya kupas dan saya mengeluarkan kulitnya. Ini adalah kulit telur. Nah, secara genetika, kulitnya dan putihnya dan kuningnya semua memiliki kode genetika yang 100% sama. Jadi, di sini ada kulitnya. Saya meletakkan kulitnya di situ. Sekarang kita melihat putihnya. Tapi saya membuka putihnya dan di dalam ada kuningnya. Jadi ada kulit, ada putih, ada kuning. Jadi satu kulit ditambah satu putih ditambah satu kuning, jumlahnya satu telur. Jadi ini adalah matematika yang mengambil suatu compound unity. Seperti kita melihat juga di dalam satu buah apapun, kita kupas suatu buah itu mempunyai kulit, mempunyai daging, dan mempunyai biji. Di dalam suatu ruang ada panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Di dalam waktu ada masa lampau, masa kini, masa depan. Di dalam keluarga, sebagai dasar satu keluarga, ada bapa, ada ibu, ada anak. Dan di dalam insan manusia, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi prinsip Tritunggal adalah sesuatu yang tertulis di dalam sejarah. Jadi Allah yang adalah pencipta langit dan bumi telah menciptakan suatu alam semesta yang mengekspresikan siapakah dirinya sendiri. Nah, ini adalah iman Kristiani. Nah, di dalam khotbah Rasul Paulus di Yunani, di Athena, di tempat yang disebut Areopagus. Di dalam kisah 17, kita melihat bahwa Paulus, waktu dia tiba, dia melihat bahwa orang-orang Yunani sedang menyembah banyak sekali Allah. Nah, bahasa Yunani adalah kata theos. Kalau jamaknya theoi. Dan dia melihat banyak sekali Allah yang mereka sedang sembah. Jadi dia melihat bahwa theos mereka, patung-patungnya masing-masing mempunyai nama. Jadi seperti tadi saya katakan, orang-orang kafir menggunakan kata Allah atau Yunani menggunakan kata theos, tapi masing-masing yang mereka sembah memiliki nama. Misalnya ada Ares, theos perang, ada Zeus, theos guntur, Hades, theos alam maut, Dionysius, theos air anggur. Dan ada theoi lainnya seperti Artemis, Apollo, Athena, Poseidon, dan dewa-dewa yang lain yang mereka telah sembah. Setelah Paulus melihat semua patung sesembahan mereka dengan theos, dengan namanya yang mereka sudah sembah, kemudian dia datang kepada satu patung, di mana ditulis kepada theos yang tidak dikenal. Dia tidak berkata kepada mereka, dan Paulus tidak mencatat di dalam tulisan-tulisannya kata Elohim atau kata Yahweh. Dia justru berkhotbah kepada mereka, memberitakan Injil kepada mereka di dalam bahasa mereka sendiri. Ini memang adalah prinsip yang di dalam agama Yahudi dan di dalam Alkitab. Bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah menciptakan semua manusia. Dia menciptakan semua suku bangsa. Dia menciptakan semua bahasa. Sehingga Allah dapat dinyatakan di dalam setiap bahasa di atas muka bumi. Dia tidak terbatas dengan satu bahasa. Kalau kita mau katakan bahwa Allah kita hanya dapat dikenal di dalam satu bahasa, itu adalah membuat Allah kita terlalu kecil.
Allah kita mempunyai kasih dan rencana untuk setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Di dalam Kisah 17, kita baca di sini tentang apa yang Paulus katakan kepada orang-orang Yunani. Jadi Kisah 17 ayat 23 sampai 24. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan. Kurios. Di sini Rasul Paulus yang berkhotbah dalam bahasa Yunani kepada mereka. Sebenarnya di sini, kalau kita harus menggunakan kata Yahweh, dia bisa berkata kepada mereka, aku memperkenalkan namanya, dia adalah Yahweh. Tapi tidak. Dia menggunakan bahasa mereka sendiri. Dia menggunakan kata kurios. Dia adalah kurios. Jadi dia memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus atau kepada Kurios Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang sanggup menyelamatkan jiwa semua manusia. Jadi dia berkata kepada mereka bahwa dia adalah Tuhan atas langit dan bumi dan tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Jadi Rasul Paulus telah memperkenalkan mereka kepada Tuhan yang sebenarnya dengan nama Kurios Yesus Kristus sebagai Allah yang maha besar. Jadi Rasul Paulus yang sudah menjadi ahli dalam berbagai bahasa. Saudara sudah tahu bahwa Rasul Paulus setelah dia bertobat dan menjadi orang percaya kepada Yesus, selama 3 tahun dia tinggal di daerah Arabia. Jadi dia sudah pasti tahu bahasa Arabia. Dia juga sudah tahu bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Latin. Karena dia adalah warga negara kerajaan Roma pada zaman itu. Dia adalah orang Ibrani, seorang Farisi. Jadi dia sudah lancar dalam bahasa Ibrani. Dia seorang yang sudah terdidik di dalam kebenaran-kebenaran Yahudi dan agama Yahudi. Tapi Rasul Paulus tidak berkata kepada orang Yunani bahwa mereka harus percaya kepada Yahweh. Dia berkata bahwa mereka harus percaya kepada Kurios Yesus Kristus. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi kita melihat prinsip yang telah digunakan pada waktu gereja Tuhan lahir, bahwa Allah diperkenalkan kepada masing-masing bahasa, 17 bahasa. Di dalam bahasa mereka sendiri, orang-orang Arab sudah mengenal dia sebagai Allah. Sekarang orang Yunani sudah mengenal dia sebagai Theos, yang adalah Kurios, dia adalah Tuhan. Kepada orang Indonesia, dia sudah diperkenalkan kepada kita sebagai Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang kita sembah. Tapi saudara-saudara, kita hanya mengaku satu Allah. Bukan lebih daripada satu. Kata Elohim dan kata Yahweh dalam penyembahan berhala di zaman yang lalu juga sudah tercatat di dalam sejarah. Ini menjadi suatu kejutan. Ada orang berkata, oh kata Allah sudah dipakai sebagai Allah air atau Allah bulan sebagai nama dari berhala dan dewa-dewi masih yang lampau. Karena itu kita tidak boleh pakai kata Allah. Tapi sudah tahu bahwa kata Elohim yang adalah bahasa Ibrani untuk Allah juga sudah dipakai berulang kali di dalam Alkitab berbicara tentang penyembahan berhala. Jadi kata Yahweh, kata Elohim, kata Theos, kata Allah, semuanya telah dipakai di dalam penyembahan berhala di dalam firman Tuhan. Elohim dipakai dalam penyembahan berhala 240 kali dalam perjanjian lama. Kata El 15 kali, Eloah 5 kali, Ela 16 kali sebagai penyembahan berhala.
Apa itu berarti bahwa kita membuang kata Elohim? Apa itu berarti kita membuang kata Yahweh? Apa itu berarti kita membuang kata Allah? Sama sekali tidak, saudara-saudara. Kalau orang salah pergunakan sebuah kata, itu urusan mereka. Yang penting untuk kita menggunakan bahasa Alkitab sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan tujuan yang telah tertulis di dalam firman Allah, supaya kita memberitakan firman Allah. Dari Kejadian 1 ayat 1, kata Allah sudah ada sebagai suatu ekspresi dari Sang Pencipta langit dan bumi. Di dalam 1 Korintus pasal 8, Rasul Paulus telah mengungkapkan tentang tabiat Tuhan yang kita sembah. Jadi dalam 1 Korintus pasal 8, saya baca dari ayat 3 sampai 7 sebagai penutup di dalam sesi ini. Dari 1 Korintus pasal 8, mulai dari ayat ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging, persembahan berhala, kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguhnya ada yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Saudara-saudara, kita harus memiliki kebenaran firman Tuhan sebagai dasar kepercayaan kita. Kata Allah adalah resmi sejak Kejadian 1 ayat 1. Di dalam sejarah gereja, resmi dari hari kelahiran gereja di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Dan kita melihat bahwa prinsip bahwa yang disembah dapat diungkapkan di dalam banyak bahasa. Bukan hanya bahasa Arab, tapi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Chinese, bahasa Rusia, semua bahasa. Karena Allah kita dapat dikenal di dalam setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dari saudara-saudara di dalam sesi berikut, kita mau menyelidiki lebih jauh, khususnya tentang kata Yahweh atau kata Yahweh, untuk melihat bagaimana penggunaan kata itu di dalam sejarah.